Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat klik proyek baru. Kita namai UAS statistik sebuah video. Oke, kita mulai dari awal. Ini ada tulisannya teman-teman ya. Ini klik 2 kali untuk mengimport data. Oke, kita klik 2 kali. Nah, kita ini nama data saya adalah data OIB. Jadi kita klik 2 kali, kita klik OK, kita akan masuk ke datanya. Nah, ini kita sudah masuk datanya. Kita masuk yang ini, yang ada kaki duanya ini untuk menginput kerangka konseptualnya itu. PU ini, Pak tandai dengan PU. Kita pindah ke sini. Oke, udah. Lalu kita ke PR. PR ini variabel save trace. Ini jadi X2 teman-teman. PR ini sampai 6 pertanyaannya. Oke. Selanjutnya VA teman-teman. VA ini adalah visual appeal. Kita tandai dengan VA. Oke. Pindah dulu ke sini. Oke. Ini jadi X3 teman-teman ya VA ini. Terus selanjutnya yaitu SN. SN ini subjective norms. Ini jadi moderasinya teman-teman. Tak kecilin dulu. Dari ini cukup. Oke, selanjutnya adalah PE teman-teman. PE ini perceived enjoyment. Ini jadi mediasinya teman-teman. Ya, ini pertanyaannya ada 3. Oke. Selanjutnya yaitu variabel Y-nya yaitu OIB, online impulse buying. Oke. Nah, itu pertanyaan. Oke, karena kita menggunakan Smart PLS 3 teman-teman, jadi kita nggak bisa langsung apa namanya nanti hubungan antara moderasinya langsung ditaruh sini nggak bisa, karena kita harus satu-satu ya teman-teman. Kalau Smart PLS 3 ini tak rapikan dulu. Nah, yang ketinggalan teman-teman, ini adalah ZMO teman-teman ya. Ini adalah mediasi dikali moderasi. Kita taruh sini aja, nanti kita sambungkan ke atas kalau apa-apa kan. Oh, cuma satu kabel. Oke, hubungan dulu teman-teman hubungannya. Oke, sebelum itu kita ganti nama dulu teman-teman. Lihat ininya teman-teman. Jadi ini diubah namanya jadi RT Event User Bonus. Oke, ini file. Nah, teman-teman, kalian tak kasih X1 gitu ya, biar teman-teman paham gitu. Ya, teman-teman tidak paham. Satu, terus yang ini terjadi Vetris. Terus yang ini X3. Nah, Vetris ini menjadi X2. Terus PA ini jadi X3 teman-teman. Namanya menjadi visual L. Terus ini SN ini adalah subjective norms. Ini jadi moderasi. Ini adalah perceived enjoyment. Terus ini OIB, online impulse buying. Selanjutnya ini teman-teman, ini kita tadi juga. Ini adalah hasil dari kalian Z, itu mediasi dan moderasi kita. Oke, selanjutnya kita sambungkan teman-teman. Kita hubungkan dulu perceived usefulness pada mediasi. Ini juga ada hubungannya juga dengan variabel Y-nya teman-teman ya. Oke. Ini kalau ini udah ada hubungannya semua, ada kabelnya semua teman-teman. Langsung aja ya teman-teman, kita tuh klik algoritma PLS, lalu kita mulai perhitungan. Nah, ini teman-teman udah keluar hasilnya. Oke, keluar hasilnya teman-teman ya. Nah, pertama teman-teman, untuk kita ngecek validitasnya itu kita lihat di untuk pengujian validitasnya teman-teman, itu kita lihat di auto loading. Jadi auto loading ini untuk melihat validitas convergen. Jadi untuk menguji validitas convergen ini dilihat di auto loading teman-teman. Jadi pertama yang dilihat auto loading. Nah, jadi dari auto loading ini apakah setiap pertanyaannya itu valid gitu untuk mengukur variabelnya. Nah, gitu. Nah, ini di sini ada yang merah gitu. Jadi untuk sebenarnya ini merahnya ini nggak terlalu jauh ya, karena memang auto loading itu minimal adalah 0,7, 0,700. Nah, ini di sini 690 dan ini 611 dan tidak terlalu jauh. Tapi ini akan
mengganggu hasil kita gitu teman-teman. Jadi kita kembali dulu ke file yang ini, kita coba lihat tadi yang merah yang mana tuh terloading. Kita lihat di sini PR5 dan SM1 teman-teman ya. Kita kalau memang PR5, PR5 kita hapus saja nggak apa-apa, sama SM1 teman-teman ya. Oke, kita hitung kembali algoritma PLS-nya, kita cek yang auto loading, teman-teman ya untuk mengecek validitasnya, conversion-nya. Nah ini sudah hijau semua teman-teman. Berarti dapat dikatakan bahwasanya berdasarkan validitas conversion, setiap indikatornya ini sudah valid gitu teman-teman. Untuk mencerminkan setiap variabelnya itu sudah valid. Nah, selanjutnya teman-teman untuk melihat validitas diskriminannya atau validity diskriminan validity itu kita lihat di validitas diskriminan ini teman-teman. Nah, kita lihat di sini berdasarkan apa namanya ini ya berdasarkan validitas diskriminan kita harus lihat teman-teman. Nah, ini yang saya boundarin ini gimana ya yang ini yang saya tunjukkan ini ya. Jadi setiap online impulse buying ketemu online impulse buying seperti ini harus lebih tinggi teman-teman. Katakan yang ini PE bertemu dengan PE, ini harus hasilnya paling tinggi gitu. Kita lihat juga di sini mediasi dikali moderasinya teman-teman ya. Ini juga paling tinggi satu yaitu satu. Dan di samping satunya ini tidak lebih tinggi daripada mediasi dan mediasi kali mediasi ketika bertemu dengan mediasi dikali mediasi. Tuh. Selanjutnya teman-teman, nah dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwasanya tiap indikator atau tiap variabelnya ini valid. Dan selanjutnya teman-teman, diskriminan validity ini juga bisa dicek melalui AV teman-teman, yang bisa kita lihat di validitas dan reliabilitas konstruk teman-teman. Ternyata, coba. Nah ini teman-teman, nah ini rata-rata varian diekstrak AV teman-teman ya. Nah ini average variance apa gitu teman-teman, average varian extracted ya itu. Ini semuanya hijau semua, karena memang nilainya harus lebih tinggi dari 0,5 teman-teman. Nah ini nilainya semuanya hijau dan di atas 0,5 berarti menandakan seperti itu, berarti dapat dikatakan bahwasanya setiap indikatornya itu adalah valid teman-teman. Berarti kita sudah lolos tes uji validitas teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek di uji reliabilitas ya teman-teman ya. Nah di uji reliabilitas ini kita ngeceknya tetap di sini teman-teman untuk reliabilitasnya ini. Nah untuk reliabilitasnya kita lihat di Chromebase Alpha teman-teman ya. Nah Chromebase Alpha ini berdasarkan Gozali teman-teman yang tahun 2018 itu nilainya harus di atas 0,6 teman-teman Chromebase Alpha. Nah kita lihat di sini Chromebase Alpha-nya itu ada 0,8 sekian sekian sekian. Nah ini di atas 0,6 semua berarti menandakan bahwasanya tiap indikatornya ini adalah reliable. Lalu selanjutnya kita lihat di composite reliability ini, reliabilitas komposit ini. Nah, reliabilitas komposit ini nilainya harus di atas 0,7 teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga di sini tiap indikator kita itu di atas 0,7. Yang terendah itu ada di 0,865. Ini yang paling terendah. Dan ini semuanya reliable teman-teman. Dapat dikatakan bahwasanya tiap indikator kita itu sudah reliable karena ini sudah hijau, sudah di atas 0,7 semua teman-teman. Oke, jadi kita sudah melampaui 2 tahap tes yaitu, uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya teman-teman kita cek di fit model atau model fit. Nah, ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu model itu memiliki kecocokan dengan data atau modelnya itu fit apa enggak gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja, eee, lihat teman-teman ya kalau untuk ngecek ini tuh di, ini fit model, nah ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, dalam tabel model fit ini teman-teman SRMR ini nilainya harus lebih kecil daripada 0,01 teman-teman. Tuh, kita lihat ya. Nah ini lebih kecil daripada 0,1, 0,01 maksud saya maaf, 0,1 gitu. Nah ini semuanya lebih kecil, terus ini sudah dianggap cocok menurut WHO dan Bachelor tahun 999. Terus untuk yang DOLS-nya ini sudah apa namanya katakan ini sudah cocok juga. Terus untuk J-square ini nilainya harus di atas 100 teman-teman ya. Ini juga sudah di atas 100. Untuk normal fit index ini NFI ini semakin mendekati satu itu semakin baik. Nah ini sudah mendekati satu teman-teman. Ini semakin baik, semakin cocok gitu. Ini karena tidak terlalu jauh ya. Ini nilainya di atas 0,6 semua. Bisa dikatakan bahwasanya model kita itu sudah fit gitu teman-teman. Atau model kita ini memiliki kecocokan dengan data gitu. Ini kalau memiliki nilai 0,746 ini memiliki model kecocokan yang baik NFI-nya ini. Kan kita berlanjut model kita berarti udah karena model kita memiliki kecocokan yang baik dengan
namanya, dengan data. Lalu selanjutnya teman-teman, kita selanjutnya uji R square ini ya teman-teman ya. Oke, ini. Nilai R ini teman-teman, atau R2 ini teman-teman, R square digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel laten independen atau variabel dependen itu teman-teman, eee, terhadap variabel dependen. Nilai R2 ini adalah antara 0 dan 1, artinya semakin besar nilai R2 maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada. Perlu diketahui bahwasanya nilai R square pada variabel, online impulse buying ini teman-teman, ini memiliki nilai, 0,307 dan yang perceived enjoyment ini memiliki nilai R square-nya ini 0,448 teman-teman. Jadi teman-teman kalau, ini digunakan untuk menguji bahwasanya kalau semakin mendekati 1 itu semakin baik. Ini berarti meskipun, ini tidak terlalu dekat dengan, 1 teman-teman ya, tapi ini memiliki pengaruh teman-teman terhadap, itu, apa namanya, indikator lain. Kita bisa lihat ya, online impulse buying ini teman-teman. Jadi, tadi yang kita udah apa pengaruhnya teman-teman terhadap Y ini atau dependen ya di independen ya, bukan maksud saya dependen ya yang terikat ya, Y ini. Nah itu, pengaruh dari indikator-indikator yang mempengaruhi tadi yang udah ada di kerangka konseptual kita, itu memiliki, pengaruh sebesar, 30,7% dan sisanya dipengaruhi oleh model lain. Ini masih baik. Nah untuk yang Z ini ada 3 variabel yang mempengaruhi Z tadi, itu memiliki pengaruh sebesar 44,8%. Nah sisanya ini dipengaruhi oleh model lain teman-teman. Oke. Nah selanjutnya teman-teman kita menguji hipotesisnya. Nah, untuk menguji hipotesis, kita kembali lagi ke yang ini tadi, kita hitung lagi, karena kita menghitungnya di bootstrapping, teman-teman. Kita mulai perhitungan. Nah, teman-teman ya, kita di sini ada banyak hipotesis, teman-teman. Ada total 11 hipotesis. Nah, ini teman-teman, kita coba lihat dulu dari masing-masing hipotesis. Seperti ini, hipotesis PE atau perceived enjoyment atau mediasi terhadap Y-nya ini. Nah, ini tidak memiliki hipotesis, karena hipotesis itu nilainya di bawah 0,05. Tuh. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Nilainya harus di bawah 0,5, 0,05 baru memiliki baru hipotesisnya teruji, teman-teman. Nah, ini kita lihat teman-teman. Di versi event enjoyment Z ini terhadap online impulse buying atau terhadap Y itu tidak memiliki pengaruh, teman-teman. Hipotesisnya tidak teruji. Untuk ini, untuk X2 ke Y ini memiliki pengaruh atau hipotesisnya teruji. Untuk X2 terhadap Z ini tidak memiliki pengaruh atau tidak teruji hipotesisnya. Terus yang X1 terhadap Y ini juga tidak teruji hipotesisnya. X1 terhadap Z ini teruji hipotesisnya, pengaruh moderasi terhadap Y ini tidak teruji, itu visual appeal terhadap Y ini tidak teruji, visual appeal terhadap enjoyment-nya ini teruji hipotesisnya. Dan yang terakhir mediasi dan moderasi yang digabung ini terhadap variabel independen ini juga tidak teruji. Berarti hanya ada 3 teman-teman di sini yang teruji teman-teman. Nah, kita lihat juga yang efek tidak langsung spesifik teman-teman. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, yang tadi yang pengaruh yang itu sifatnya dilewatkan dari apa namanya? Dilewatkan dari ya teman-teman. Nah ini kita lihat, ini juga tidak ada yang teruji teman-teman. Ini hipotesis hipotesis 9, 10, 11-nya ini tidak teruji teman-teman. Tuh. Ini karena nilainya di atas 0,05 semua. Nah, di total effect ini, kedua terhadap Y ini sebenarnya sudah memiliki pengaruh, tapi ketika dimediasi, ternyata X2 ini malah tidak memiliki pengaruh. Ini X1 juga terhadap Y ini tidak memiliki pengaruh dan nilainya sangat besar sekali. Dan yang tadi itu visual appeal itu sudah memiliki pengaruh teman-teman sebenarnya terhadap apa namanya terhadap Y. Kita lihat, ini sebenarnya ada 2 variabel yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap, Y-nya, tapi ketika dimediasi malah hasilnya lebih buruk, teman-teman. Nah, ini berarti menandakan bahwasanya data yang kita buat itu dari 2 variabel ini sebenarnya tidak perlu dimediasi. Jadi data yang kita gunakan hari ini itu, apa namanya, variabel mediasinya tidak memediasi variabel X1, X2 maupun X3, teman-teman. Nah, dan kita juga lihat juga di sini ketika di moderasi pun variabel moderasinya ini, variabel subjektif normnya ini juga tidak memiliki pengaruh. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya dari data kita itu tidak memediasi dengan baik dan juga tidak dimoderasi. Jadi tidak dimediasi dan juga tidak dimoderasi. Jadi hanya memiliki variabel X2 dan X3 ini hanya memiliki pengaruh secara langsung saja. Sedangkan secara tidak langsung yang tidak memiliki pengaruh. Variabel X1 itu tidak memiliki pengaruh, teman-teman. Variabel X1 ini tidak memiliki pengaruh terhadap Y dan ketika dimediasi pun juga tetap tidak memiliki pengaruh, teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman kesimpulan pada siang hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.